panggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita semua dalam situasi yang sangat sulit, di mana sedang terjadi pandemi COVID-19 dan juga terjadi di sekitar kehidupan kita masing-masing. Tentunya ini akan merubah segi kehidupan dari Bapak, Ibu, dan saudara, termasuk saya, di mana anak-anak harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, apalagi mungkin ada yang mendapat PHK atau dirumahkan tanpa harus ada penghasilan. Akibatnya mungkin banyak di antara kita akan kehilangan pekerjaan. Mungkin juga hanya berkurang penghasilan, malah bisa jadi penghasilan itu sudah tidak bisa kita dapatkan lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita merenungkan situasi seperti ini. Kita akan merenungkan berdasarkan dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, di tengah situasi yang sulit ini, kami bersama-sama dengan keluarga datang ke hadirat-Mu. Mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa memahami apa yang terjadi pada saat ini, dan mohon pertolongan Tuhan supaya kami mengetahui apa yang harus kami lakukan. Oleh karena Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya, terlebih menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai 31, tetapi saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ayat yang ke-25 saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini katakan jangan khawatir. Apa itu khawatir itu? Khawatir adalah sebuah rasa cemas, takut akan sesuatu yang belum terjadi, yang bisa jadi itu bukan di bawah kontrol kita, sehingga pikiran-pikiran kita itu hanya fokus pada masalah itu. Kita mengesampingkan hal-hal yang lebih berkaitan dengan hal yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Karena kekhawatiran itulah maka muncul kecemasan, muncul ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus di dalam ayat ini mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan tubuhmu. Hidup lebih penting, tubuh lebih penting. Apa maksudnya Tuhan Yesus pada saat ini mengatakan seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup tubuh kita ini adalah anugerah, adalah ciptaan Tuhan, adalah karya Tuhan yang sudah diberikan pada kita semua. Dan hidup dan tubuh kita ini adalah 100% ada di bawah kontrol daripada Tuhan. Kita tidak bisa menambah satu hasta pun langkah kehidupan kita, seperti dikatakan di ayat 27. Kita juga tidak bisa mengendalikan detak jantung kita, pencernaan kita tidak bisa kita kendalikan, karena itu adalah di bawah kontrol Tuhan. Jadi hidup dan tubuh itu adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan tubuh kita ini pada kita, tentunya Tuhan itu tidak berhenti pada saat hidup dan tubuh kita itu pada kita, tetapi Tuhan akan melengkapinya
Tuhan tetap akan memelihara. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan untuk hidup, kebutuhan tentang tubuh kita. Kita baca di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, burung ini adalah burung yang mungkin tidak terlalu berharga di mata Tuhan. Atau mungkin kita sendiri menganggap burung ini adalah nilainya mungkin tidak mahal, tetapi Tuhan juga pelihara. Kenapa? Karena burung ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan makanan minuman. Burung yang memakan biji-bijian di sawah, di ladang, banyak biji-bijian yang bisa dimakan oleh burung tadi. Burung pemakan serangga juga banyak di hutan, di kebun, serangga-serangga yang bisa dimakan oleh Tuhan. Cuma Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa burung-burung tadi itu tidak berhenti, bukan hanya hinggap di dahan ya, menunggu makanan itu tadi datang, tetapi burung-burung itu juga harus terbang ke sana kemari, bahkan juga menemui bahaya untuk mendapatkan makanan dan minuman tadi. Dengan demikian burung ini juga harus punya peran, harus ambil bagian supaya kehidupan yang sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan makanan dan minuman itu bisa berlangsung menjaga kehidupan burung tadi. Dan Tuhan melengkapi burung itu dengan sebuah naluri. Dia harus kemana mencari makan dan minum itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dikatakan di sini, bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Manusia adalah ciptaan yang lebih daripada burung-burung tadi. Tuhan melengkapi manusia-manusia itu bukan hanya naluri untuk menjaga kehidupan ini, tetapi juga akal budi. Manusia dilengkapi dengan pengetahuan, dilengkapi dengan keterampilan, dilengkapi dengan talenta. Kalau hidup dan tubuh kita ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan sudah melengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, di mana pengetahuan, keterampilan, talenta, akal budi tadi bisa kita pakai untuk mendapatkan, mengupayakan, mengelola makanan dan minuman, pakaian yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini maksudnya adalah bahwa Tuhan itu pengen melibatkan manusia supaya manusia bisa ikut ambil bagian di dalam mendapatkan apa yang diperlukan untuk hidup dan tubuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat hal seperti ini, apakah kita masih perlu khawatir? Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita, memberikan kehidupan kita, Tuhan juga yang sudah melengkapi segala sesuatunya. Apalagi yang harus kita khawatirkan? Satu ilustrasi lagi yang bisa membantu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ini membelikan sepeda motor untuk putra-putrinya, apakah Bapak, Ibu hanya memberikan sepeda motor itu saja? Tentunya Bapak, Ibu juga sudah memikirkan bagaimana bensinnya, bagaimana nanti servisnya. Tentunya itu sudah dipikirkan semua. Demikian juga anak Bapak, Ibu tidak pernah akan khawatir apakah nanti pada waktu sudah mendapatkan sepeda motor itu harus bikin bensinnya, karena mereka percaya bahwa orang tuanya itu sudah akan mencukupkan itu tadi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan tubuhmu.
Aku, Tuhan, sudah menyediakan semuanya, makanan, minuman, pakaian ini untuk kamu. Dan aku, Tuhan, juga melengkapi engkau dengan akal budi, dengan pengetahuan, dengan talenta-talenta, dengan karunia-karunia yang ada, supaya kamu bisa mengupayakan, mengusahakan, sehingga kamu bisa mendapatkan semuanya itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang perlu juga kita perhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan makanan minuman dengan segala upaya yang kita lakukan tadi. Di dalam ayat 33 dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dengan situasi seperti ini, tentunya kita tidak perlu khawatir lagi bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita merespon bahwa kita sudah dilengkapi, kita sudah disediakan. Tetapi yang perlu diingat, carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini di mana Tuhan sudah menolong kami untuk memahami arti situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Oleh karena Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami mampu untuk menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara kami yang lain. Tetap bersama-sama dengan